Halo WhatsApp happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati dan kita akan kembali membahas alur cerita sinetron Naluri Hati yang semakin hari semakin seru saja untuk disaksikan guys. Baik, bagaimana ternyata soal kelanjutan penyelidikannya Faiz terhadap Gilang ya guys. Yang selama ini memang Faiz sudah menaruh rasa curiga yang berlebih terhadap kejanggalan-kejanggalan dalam rumah tangganya Farah dan juga Gilang. Apakah Faiz akan berhasil membongkarnya dan melaporkan kemudian kepada Zain dan juga Bu Hanum sehingganya Zain dan Bu Hanum akan bertindak, ya minimal Zain dan Bu Hanum menarik kembali Farah dari genggamannya Gilang. Atau justru Zain akan menyuruh Farah bercerai dari Gilang karena orang tua dan kakak yang mana yang tega membiarkan adik atau anaknya disiksa seperti itu. Dan bagaimana kira-kira soal kelanjutan Sandy dan juga Dinda yang sampai hari ini masih mendapatkan kemelut-kemelut besar di dalam hidupnya. Penyebabnya adalah adanya Rina di rumah tersebut guys. Namun yang terbaik adalah sepertinya Sandy dan juga Dinda harus berpisah karena memang tidak menutup kemungkinan sebentar lagi mereka berdua akan benar-benar bercerai dan Dinda akan kembali ke pelukan Zain. Baik sob, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang ikut berkontribusi membangun channel ini dan selalu stay setia menemani channel ini setiap harinya. Sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang saat ini sedang ramai diperbincangkan kalangan warganet. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Di scene awal kita bisa melihat ada si Agnes yang kedatangan seorang klien di mana klien tersebut meminta agar si Agnes secepatnya menyelesaikan prahara rumah tangganya dan orang tersebut ingin sesegera mungkin bercerai dari suaminya yang selama ini ditengarai selalu menyiksa dirinya. Mungkin kejadiannya sama seperti nasibnya si Farah ya guys, yang selalu disiksa oleh si Gilang selama ini setiap hari dan tiada henti. Mendengar kliennya curhat soal penderitaan hidupnya selama bersama suaminya ini, Agnes pun semakin bersemangat guys. Karena Agnes diketahui sekarang memang sudah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dia juga berjanji kepada kliennya bahwa dia akan terus mengupas tuntas prahara rumah tangganya. Sehingganya bagaimanapun caranya suami kliennya tersebut harus sesegera mungkin mendekam di dalam penjara. Karena si Agnes di sini sangat tidak pro sekali terhadap KDRT ya guys. Ya mungkin semua juga ibu-ibu kalian semua yang ada di rumah sangat kontra sekali terhadap KDRT. Dan ada yang mengejutkan guys ketika si Agnes melihat berkas yang diberikan oleh kliennya tersebut. Ternyata suami kliennya itu adalah ayahnya Rian yang tak lain bekas pacarnya si Agnes dulu yang meninggalkannya si Agnes dalam kondisi hamil. Di sini Agnes pun semakin bingung, namun di sisi lain Agnes juga semakin geram dan semakin bersemangat untuk memenjarakan si Joshua yang tak lain adalah mantan pacarnya dulu. Ternyata jikalau memang Agnes sampai menikah dulu dengan si Joshua, maka kehidupan Agnes juga akan sama mungkin seperti kliennya saat ini. Agnes berjanji kepada kliennya tersebut bahwa dia akan semaksimal mungkin mengusahakan bahwa suaminya akan mendekam di dalam penjara dan atas apa yang dia perbuat selama ini. Baik guys, sejauh ini ya kita bisa melihat Agnes bahwa Agnes sudah mulai berubah menjadi diri yang lebih baik dan juga menjadi seseorang yang bisa menebar manfaat untuk orang lain ya. Saya juga cukup care lah dengan sikap Agnes yang sekarang. Dan selepas kliennya itu pun pulang, Agnes langsung merenung dan dia pun menangis hingga pada akhirnya. Dia menangis di satu sisi dia kecewa kepada mantan pacarnya itu, tapi di sisi lain juga dia bahagia. Untung saja dia tidak jadi menikah dengan si Joshua yang tak lain merupakan sosok bajingan yang suka menyiksa seorang istri atau perempuan. Di sini pun si Agnes menceritakan kepada Bu Elisa soal apa yang dialami oleh dirinya baru saja.
di mana memang dia menemukan kembali mantan pacarnya yang tak lain adalah ayahnya Rian yang sekarang menjadi suami dari kliennya sendiri. Bu Elisa pun terharu dan Bu Elisa pun sangat sedih mendengar apa yang menimpa Agnes saat ini. Namun Bu Elisa memberikan semangat kepada Agnes agar supaya si Agnes ini semakin bersemangat lagi untuk memenjarakan si Joshua yang tak lain memang adalah sosok laki-laki bajingan yang dulu pernah meninggalkannya dalam kondisi hamil dan sekarang dia malah menyiksa istrinya sendiri. Oke? Berjuang terus Agnes, semoga saja kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya dan tidak membuat keonaran lagi di kemudian hari. Biarkanlah Zain dengan kehidupannya saat ini karena percuma juga pernikahan kalian dilanjutkan jikalau tanpa didasari rasa cinta dan juga kasih sayang. Dan biarkan Zain juga sampai hari ini masih mengupayakan agar supaya si Naila ataupun Dinda kembali lagi kepada dirinya. Nah, di scene adegan lain lagi nih guys, di mana ada si Zain yang ditelepon oleh Ibu Larasati. Di sini Ibu Larasati mengajak bertemu bersama Zain. Karena Ibu Larasati ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting sekali yang mana isinya tersebut adalah di mana Ibu Larasati merasa saat ini dirinya sedang difitnah oleh Ibu Rina dan juga si Sandy. Namun Ibu Larasati belum sempat menyampaikan bocorannya kepada si Zain dan si Zain pun menerima ajakan dari Ibu Larasati itu untuk bertemu di sebuah kafe. Dan di sini adegan lain lagi nih guys, di mana ada si Sandy yang menghampiri si Dinda yang sedang dalam pekerjaannya. Di sini juga si Sandy terlihat dan terkesan seperti agak sedikit merayu si Dinda ya guys, karena memang katanya selama ini rumah tangganya selalu dirundung masalah. Beda pas zaman waktu pacaran dulu, si Sandy pun memberikan sebuah jus orange kepada si Dinda agar supaya dia bisa membeli hatinya si Dinda kali ini guys. Dinda pun berpikiran sama sih seperti Sandy sebenarnya, bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak seindah ekspektasi mereka ketika waktu pacaran. Namun ya itulah, prahara rumah tangga memang tidak bisa selalu ditebak saat kita belum benar-benar menikah dengan orang tersebut. Jadi kenyataan dan juga ekspektasi selalu berbeda ya guys satu sama lain. Ya mungkin kalian semua juga bisa merasakan dan pernah merasakannya bagi yang pernah menikah. Di sini si Dinda malah celetup berbicara bahwasanya memang mungkin saat ini rumah tangga mereka sedang dalam ujian. Nah, tapi di sini pun si Sandy malah suuzon kepada si Zain bahwasanya dia makin curiga bahwa yang melakukan itu sebenarnya bukan Ibu Larasati ataupun Bu Rina, melainkan adalah Zain sendirilah yang mengeksekusi perbuatan adu domba tersebut, yang mana memang parfum di bajunya Dinda itu sama dengan parfumnya Zain. Oke guys, sampai di sini memang kita juga bisa paham ya guys, alur ceritanya mungkin sebentar lagi juga si Gilang akan terbongkar karena si Faiz ya hingga saat ini masih mengorek-ngorek bukti CCTV yang mana CCTV tersebut akan dijadikan alat oleh si Faiz untuk mendeteksi atau memonitor seluruh kegiatan yang ada di rumahnya Gilang. Semoga saja Zain pun sesegera mungkin akan peka bersama Bu Hanum soal Farah yang selama ini disiksa oleh si Gilang. Baik sob, sampai di sini dulu pembahasan alur ceritanya kali ini dari saya. Saya juga mau mengucapkan salam saya untuk Mbak Ambartea yang dari Turki, ada juga Mbak Yuni, ada Agung Bandung, ada EN, ada lagi sahabat-sahabat saya yang dari Manokwari, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga dari Provinsi Bali. Ada juga yang dari Klaten, Jawa Timur nih guys. Ada juga Rani Anggraini yang dari Pandeglang, Banten katanya. Ada lagi staff-staff yang dari Lampung nih yang selalu hadir katanya. Terima kasih teman-teman saya yang dari